Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa masih diberikan kesehatan sehingga pembelajaran kita akan tetap bisa berjalan walaupun hanya lewat Zoom atau video-video seperti ini. Nah, hari ini Mister mau mengasihkan video pembelajaran tentang tema besar kita, yaitu cara membuat puisi jadi prosa. Jadi tema besar kita itu adalah bagaimana cara membuat puisi jadi prosa. Artinya dari sebuah puisi menjadi sebuah prosa. Oke. Kemarin sudah Mister kasih tahukan juga tentang puisi. Jadi kemarin kan Mister kasih tugas untuk mencari tokoh atau pengarang puisi dan juga mencari satu buah karyanya. Artinya satu penulis cari satu buah karyanya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada kalian siapa saja penulis-penulis yang ada di Indonesia. Jadi untuk memperkenalkan siapa saja sih penulis-penulis yang ada di Indonesia dan bagaimana karya-karyanya, supaya kalian bisa lebih mendalami puisi yang ada di Indonesia. Sehingga jika sudah mendalami dan sudah paham tentang puisi yang ada di Indonesia, maka kita akan lebih mudah mengubahnya menjadi sebuah prosa. Karena senjata untuk membuat prosa dari puisi adalah ya puisi itu sendiri. Oke, senjata untuk kita membuat sebuah prosa dari puisi adalah puisi itu sendiri. Kalau kita tidak paham tentang apa itu puisi dan bahkan belum pernah melihat puisi itu sendiri, maka akan menjadi sebuah kesalahan besar atau sebuah kesulitan besar bagi kita selaku orang yang akan membuat prosa. Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu. Kemarin kan sudah puisi udah Mister kasih tahu juga jenis-jenisnya puisinya dan sudah membaca juga kalian puisinya tentunya. Nah, sekarang adalah prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah karangan sastra yang bentuknya bebas, tidak terikat. Oke. Prosa adalah karangan sastra atau karya sastra yang bentuknya bebas. Bebas seperti apa? Tidak terikat dengan rima, irama, dan diksi. Jadi dia tidak terikat rima, irama, dan puisi. Kalau puisi itu kan dia terikat. Dia harus rimanya pas, iramanya pas, terus diksinya pas. Diksi itu pilihan kata. Diksi itu pilihan kata. Jadi diksinya harus bagus. Nah, ini kalau di prosa tidak. Yang penting informasi yang disampaikan itu tercapai. Itu prosa. Jadi prosa itu karangan sastra atau karya sastra yang bentuknya bebas, tidak terikat dengan rima, irama, dan diksi. Kemudian setelah kita pahami apa itu prosa, kita pahami ini semua pengertiannya, maka kita beralih kepada ciri-ciri prosa. Apa ciri-ciri prosa? Ciri-ciri prosa yang pertama adalah bentuknya bebas, seperti yang tadi Mister katakan. Bentuknya bebas, dia tidak terikat. Dia memiliki tema. Temanya apa? Jadi untuk membuat sebuah prosa, dia harus bertema. Jadi pertama dia bebas, memiliki tema, mengalami perkembangan. Maksudnya mengalami perkembangan di sini adalah setiap paragraf. Jadi bentuknya seperti paragraf yang isinya itu mengembangkan sebuah tema. Jadi tema itu dikembangkan. Bedanya dengan puisi adalah puisi bersifat monoton. Puisi bersifat tetap. Temanya ya susah dikembangkan. Tapi kalau prosa ini dia seperti tulisan yang bisa berkembang. Temanya itu bisa dikembangkan. Tiap paragraf bisa berbeda temanya. Nah, ini tema. Mengalami perkembangan. Terdapat urutan peristiwa. Di dalam sebuah tulisan prosa harus jelas urutan peristiwanya. Urutan peristiwanya harus jelas. Jadi kapan terjadinya, di mana, siapa, itu harus jelas, harus jelas. Ini adalah prosa. Terus terdapat tokoh di dalamnya. Oke, sebuah prosa harus memiliki tokoh di dalamnya sebagai pelaku atau pemeran di dalam sebuah prosa. Setelah itu ada amanat, terus ada juga nama pengarang. Nah,
Melihat dari contoh-contoh ini, melihat dari ciri-ciri ini, prosa itu sama dengan tulisan modern. Prosa adalah sama dengan paragraf-paragraf. Prosa sama dengan tulisan-tulisan yang ada di buku, ada di cerpen, dan dimanapun itu. Itu prosa. Jadi prosa itu, kalau dari ciri-cirinya ini, kalau kita tinjau dari ciri-ciri ini, berarti prosa adalah tulisan biasa. Tulisan seperti yang sudah pernah kita tulis, berarti itu prosa. Berarti selain prosa adalah puisi. Oke. Prosa adalah bentuknya seperti yang dijelaskan tadi. Selain itu berarti dia puisi atau syair atau lagu atau dan lain sebagainya. Tapi intinya prosa bentuknya seperti ini. Prosa bentuknya seperti ini, ciri-cirinya. Ciri-ciri yang harus kalian tahu. Berarti harus kalian tangkap dong. Berarti kalau misalnya ciri-ciri seperti ini, berarti ini prosa. Berarti tulisan pada umumnya itu adalah prosa berarti dong. Berarti tulisan yang ada di koran prosa dong. Berarti cerpen-cerpen itu prosa dong. Berarti novel-novel itu prosa dong. Nah, benar sekali. Itu adalah ciri-ciri dari prosa. Nah, setelah kita dapat ciri-cirinya, kita beralih kepada jenis-jenis prosa. Oke, jenis-jenis prosa. Puisi, kemarin Mister jelaskan ada puisi lama dan puisi baru. Nah, di prosa juga ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama itu apa? Prosa lama di dalamnya ada hikayat, ada tambo. Tambo itu cerita sejarah. Tambo itu cerita sejarah. Terus ada kisah, ada dongeng. Dongeng di dalamnya ada sage, ada fabel dan lain sebagainya. Ini kisah. Hikayat, tambo. Tambo itu cerita sejarah. Jadi sejarah asal usul kota Surakarta misalnya. Tambo tentang asal usul Jepang misalnya. Nah, ini tambo, sejarah sebuah tempat. Dongeng, ada dongeng. Ada cerita berbingkai. Cerita berbingkai ini seperti cerita Abu Nawas, cerita 1001 malam. Nah, cerita Abu Nawas itu, nah itulah cerita berbingkai. Dia ada tokohnya tapi dia berseri. Cerita berbingkai berseri. Nah, ini cerita prosa lama. Ada prosa baru, di dalamnya ada cerpen, ada novel, ada riwayat, ada kritik, ada resensi, ada esai dan lain sebagainya. Nah, berita itu prosa baru, masuk prosa baru. Nah, ini jenis-jenis prosa modern atau prosa baru. Nah, ini adalah bagian pengenalan. Tentang tema besar kita, yaitu cara membuat puisi dan prosa. Kemarin kita membahas tentang puisi, sekarang kita membahas tentang prosa. Nah, ini adalah secara umum tentang prosa. Dari pengertian prosa itu apa, ciri-ciri prosa itu apa, dan jenis-jenis prosa. Ini adalah secara umum. Nah, setelah ini kita pahami, kita mau masuk kepada tahap kedua, yaitu cara mengubah puisi menjadi sebuah prosa. Cara mengubahnya kayak gimana sih? Nah, cara mengubahnya pertama yaitu mencari makna dari sebuah puisi. Tapi sebelum ke sini, yang paling pertama sekali adalah kalian membaca puisinya dulu. Kalian harus bolak-balik membaca puisinya dulu sampai benar-benar paham. Setelah kamu paham, maka kamu akan menemukan makna dari sebuah puisi. Oke? Pertama, mencari makna dari sebuah puisi. Setelah kamu dapat makna dari sebuah puisi, yang harus kamu lakukan adalah menghilangkan dan menambahkan. Maksudnya menghilangkan dan menambahkan adalah puisi itu kan bentuknya bukan sebuah tulisan, bukan sebuah paragraf, tapi dia lebih pada kalimat-kalimat yang indah. Dan kalimat-kalimat indah ini kadang-kadang ambigu. Tahu ambigu? Ambigu itu terlalu tidak jelas. Kadang-kadang susunannya tidak sesuai dengan SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Susunannya tidak sesuai itu. Puisi lebih mengutamakan kepada keindahan, tidak mengutamakan strukturnya, tidak mengutamakan struktur tulisan atau unsur kebahasaan. Yang paling penting di dalam puisi adalah keindahan. Nah, kalau puisi aja tidak dia mengandalkan keindahan tapi tidak mengandalkan struktur kebahasaan, lalu di prosa ini ditekankan adalah struktur kebahasaannya. Di prosa ini mengandalkan struktur kebahasaannya.
subjek, predikat, objek, keterangannya harus jelas. Ini prosa. Maka bagaimana caranya membuat puisi yang tadi tidak sesuai dengan struktur SPOK-nya diubah menjadi prosa yang berstruktur SPOK jelas. Salah satu caranya adalah dengan menghilangkan dan menambahkan. Nanti Mister kasih contoh di bagian akhir. Jadi itu. Jadi untuk mengubah puisi menjadi sebuah prosa, kita lihat sifatnya. Puisi sifatnya dia bebas, puisi sifatnya dia tidak terikat dengan unsur kebahasaan, sedangkan prosa dia terikat dengan unsur kebahasaan, subjek, predikat, objek, keterangan. Cara mengubahnya adalah menghilangkan atau menambahkan, baik itu konjungsi, baik itu imbuhan dan lain sebagainya. Yang paling sering adalah menghilangkan dan menambahkan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung, di, ke, dari dan lain sebagainya. Nah itu, setelah menghilangkan dan menambahkan, ada kemudian langkah per bait. Langkah per bait itu maksudnya adalah menyusun dari tadinya bentuknya bait per bait menjadi sebuah paragraf. Menyusun dari pertama tadi kan puisi itu kan bentuknya bait, bukan bentuknya kalimat, paragraf, bentuknya bait. Jadi mengubah menjadi prosa adalah mengubahnya jadi dari bait per bait menjadi sebuah paragraf, sebuah tulisan, sebuah kalimat. Jadi bait-bait tadi diubah menjadi sebuah kalimat yang utuh. Ya, kemudian kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua harus menggunakan kata ganti orang kedua. Boleh kebanyakan tapi ini tidak harus juga. Kata ganti orang kedua ini tidak harus juga. Boleh orang pertama, boleh juga orang kedua, tapi kebanyakan itu orang kedua. Kamu, mereka, nah itu. Mengubah dalam bentuk paragraf. Nah, ini langkah terakhir adalah mengubah dalam bentuk paragraf. Jadi yang tadinya puisi bentuknya adalah bait-bait. Nah, sekarang diubah menjadi paragraf. Nah, ini tadinya dari bait-bait menjadi paragraf. Nah, ini cara membuat prosa di dalam sebuah puisi. Berarti mengubah puisi menjadi sebuah prosa. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama tadi mencari makna. Intinya membaca puisi sampai habis berulang kali. Kemudian mencari makna dari sebuah puisi. Nah, setelah itu barulah kalian mengubahnya menjadi sebuah paragraf. Oke. Ini langkah-langkahnya. Sedangkan yang berikutnya adalah contoh. Nah, di sini ada contoh, Mister kasih contoh. Di sini ada puisi kerbau. Kerbau berekor dan bertanduk, membantu petani membajak sawah. Kerbau berwarna abu-abu, membantu petani sepanjang hari tanpa lelah dan letih. Kerbau berekor dan bertanduk, menemani petani hingga panen tiba. Ini puisi. Nah, prosanya kayak gimana? Prosanya seperti ini. Bentuknya seperti paragraf. Prosa jadinya, kerbau. Kerbau mempunyai ekor, tanduk, dan berwarna abu-abu. Kerbau membantu petani di sawah. Kerbau berguna untuk membajak sawah. Kerbau membajak sawah sepanjang hari tanpa mengenal lelah dan letih. Setelah membajak sawah, kerbau tetap setia menemani petani hingga masa panen tiba. Nah, ini yang awalnya adalah bentuknya seperti puisi. Kerbau berekor dan bertanduk, membantu petani membajak sawah. Ini di kalimat pertamanya, kerbau mempunyai ekor, tanduk, dan berwarna abu-abu. Kerbau membantu petani di sawah. Ini kan diambil dari sini, diambil dari yang ini. Kerbau berekor dan bertanduk, membantu petani membajak sawah. Di sini dia, kerbau mempunyai ekor, tanduk, dan berwarna abu-abu. Kerbau membantu petani di sawah. Oke. Kemudian di sini, kerbau berwarna abu-abu membantu petani sepanjang hari tanpa lelah dan letih. Di sini, kerbau membantu petani di sawah. Kerbau berguna untuk membajak sawah.
Kerbau membajak sawah sepanjang hari tanpa mengenal lelah dan letih. Ini kan pas ini. Ini ditransformasi ke sini. Kemudian di sini juga. Kerbau berekor dan bertanduk, menemani petani hingga panen tiba. Di sini setelah membajak sawah, kerbau tetap setia menemani petani hingga masa panen tiba. Di sini kan ada perubahan. Setelah membajak sawah, di sini nggak ada setelah. Nah, berarti itu adalah konjungsi, ditambahkan konjungsi di situ. Ditambahkan kata penghubung setelah. Setelah membajak sawah. Oke. Kemudian kerbau tetap setia menemani petani hingga masa panen tiba. Nah, ini adalah cara membuat puisi menjadi sebuah prosa, yaitu menjadi sebuah tulisan. Yang penting kamu membaca dulu puisinya. Kamu dapatkan inti nih, kamu dapatkan inti per bait ini kan per bait. Bait 1 2 3 lagu baris ini per bait. Per bait ini dituangkan dulu menjadi sebuah satu kalimat. Menjadi satu kalimat, begitu seterusnya. Nah, di sini kamu bisa tambahkan kerbau berekor dan bertanduk, membantu petani membajak sawah. Bisa dijadikan sebuah satu kalimat. Kemudian kerbau berwarna abu-abu. Nah, ini dijadikan sebuah kalimat lagi. Nah, itu tergantung kamu menuliskan. Nah, ini adalah cara membuat prosa menjadi sebuah puisi. Begitu caranya. Cukup mudah kan? Insya Allah semoga kita bisa paham. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Mister via Japri, atau tanyakan ke wali kelasnya, atau nanti tanyakan Ibu Musonah nomor handphone Mister. Jadi langsung tanya ke Mister aja. Nah, itu jika ada pertanyaan langsung saja tanyakan apapun pertanyaannya. Oke. Mungkin itu dulu yang dapat Mister sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.